Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan yang paling dalam rasa syukur kita kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillah, yang mana Allah Ta'ala pada malam hari ini masih memberikan kita kesempatan untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan untuk dekat dengan Sayyidina Muhammad SAW. Barang siapa yang dekat dengan baginda Muhammad, maka dekat dengan rahmatnya Allah, maka dijamin mati dalam keadaan husnul khatimah. Jalan tersebut sudah digambarkan oleh baginda Muhammad, man arada bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dihendaki Allah Ta'ala baik, ini dipahamakan lawan agama. Dipahamakan lawan agama, imma dengan menghadiri majlis ilmu atau menuntut ilmu. Kun aliman, pasti paham lawan agama orang alim. Au muta'alliman, inya belajar pasti paham lawan agama. Itu yang dihendaki Allah Ta'ala baik itu orangnya. Au mustami'an, atau orang yang mendengar ilmu agama, kada umpat mendabit, kada pakai kitab, tapi mustami'an, paham juga inya lawan agama. Yuk, man aradallahu bi khairan, masuk juga di sana. Au muhibban, orang yang cinta kepada yang tiga tadi, imannya cinta kepada orang yang alim, atau cinta dengan orang yang menuntut ilmu, atau cinta dengan orang yang ahli majlis ta'lim, diimma dengan berkhidmah, yang berataan itu akan menghasilkan kebaikan Allah. Tahulah kebaikan Allah lah, kebaikan Allah yang paling nanti babuhan Nabi, babuhan wali, babuhan kekasih Allah. Kebaikan itu yang hasil daripada paham lawan agama, ia mati dalam keadaan husnul khatimah. Itu kebaikan di atas darah kebaikan. Sedekah baik, bujur juga. Selawat baik-baik, baca Quran baik, silaturahmi baik, menuntut ilmu baik. Tapi di atas itu berataan, yang mana berataan itu membawa kepada di atas daripada kebaikan, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Berataanlah la ilaha illallah. Nikmat itu kebalah kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin, Tuhan semesta alam. Lalu kita mengaku Rabbi di kita. Apa yang kamu ditakuni orang? Siapa Tuhan? Allah itu siapa? Apa jawaban dia? Allah itu siapa? Jawaban dia apa? Itu adalah Tuhanku. Iyalah. Tapi lihatlah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji syukur terhadap Allah yang memiliki langit dan bumi dan seisi-isinya, dan bahkan berataan alamin, alam semesta berataan. Lalu pengakuan kita ketika kita Allah tuh Tuhanku, pahami pang di situ bahwasanya kita tuh memiliki Allah. Amunnya orang merasa akan itu kita mengaku Allah Ta'ala tuh Tuhan semesta alam, tapi kita akui sebagai Tuhan kita, artinya kita memiliki Allah, miliki Allah tuh Kita tahu punya bisi mobil fokus hanya merasa ini mobilku, dijaga kada mobil tuh, dijaga, kena diberasihi, kena di macam-macam dihias, ampunnya. Lalu kita ada pengikraran bahwasanya Allah itu adalah Tuhanku, miliki Allah itu, jaga, maksudnya dijaga Allah. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan jagainya. Siapa yang mentelantarkan Allah, ada tahu menahu lawan Allah, Allah Ta'ala juga kaitu juga lawannya. La ilaha illallah. Mudah-mudahan hati kita selalu bisa menjaga Allah. Dengan apa? Garang menjaga Allah. Menjaga Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah. Itu menjaga Allah. Marahnya, kalau Allah tuntut ilmu, dijaganya. Oh, aku nak menjaga Maka orang menjaga itu pian imma dengan pandangan jamal atau dengan pandangan jalal. Tuh menjaga Allah tak. Ini kena nih, pembahasan kita
Kena ulun bahas sedikit. Qala al-musannif rahimallahu taala halaman 43. Tangisan yang murni karena takut kepada Allah. Ini ada orang nangis takutan lawan Allah. Nangis inilah subhanahu wa ta'ala sangat mulia hingga mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah. Siapa yang hendak mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah, rancaki nangis. Tapi lain nangis karena dunia lah. Kenapa jadi nangis? Anak ulun macal banal je. Menangis gara-gara anak macal, padahal seorang dua yang salah. Kenapa jadi menangis? Jar duit ulun hilang. Kenapa jadi menangis? Jar tadi diberi orang duit 20 juta. Menangis himungan. Adalah yang banyak orang yang menangis. Tanda orang itu bersih hatinya, ketujuh menangis. Coba lihatlah orang kada berdosa tuh orang tuh lah jarang inya mengerjakan dosa, apalagi dosa mata. Ini nyaman benar inya menangis. Nyaman benar menangis. Ditagur sekali aja langsung menangis toh, ditagur masalah agama langsung menangisnya. Coba lihatlah bun kanakan halus toh. Yang kata berdosa, tapi bakal bang sudah sedikit mulai sadar toh. Mulai bakal lah sudah. Kanakan halus tuh namun sangiti lati. Nangis, inya bersih hatinya. Kada berdosa. La ilaha illallah. Ditagur, kayak itu jadinya lalu jah bilut muhanya. Kenapa geram? Inya hatinya bersih. Kayak itu joto amunnya orang itu tanda hatinya bersih, inya mudah apabila mengingat Allah, diingatkan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diingatkan perjuangan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diingatkan dosa-dosanya, maka inya akan mudah untuk bercucuran air matanya. La ilaha illallah. Jadi amun orang hendak mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah, maka inya paling kada rancak menangis takutan karena Allah. Nah, yang jurulan tadi, dengan pandangan jamal, dengan pandangan jalal. Kekanakan halus itu bian inya kayak ini, sebenarnya nak kayak ini dulu. Orang itu kada bakalan takut kecuali ada rasa cinta di dalam hatinya. Itu yang pertama. Kada mungkin rasa cinta itu ada kecuali inya itu kenal. Punya kenal lalu jatuh cinta aja toh. Amun orang tuh sudah jatuh cinta, nyaman inya hendak menangis. Nah, apa aja yang inya ingat. Dan rasa kenal itu paling kada diusahakan. Orang tuh hendak kenal lawan orang pasti mencari nomor telepon dulu. Kalau biasanya kalau lah kayak apapun caranya supaya aku bisa pinandu lawan sidin. Kayak apakah mencari muhaka di hadapan sidin barang? Apakah? Yang penting aku usahakan kayak apa supaya sidin tuh kenal. Ini kita tuh rancak tuh kita kada hendak mencari. Kita kada hendak mengusahakan lalu kada kenal lawan Allah. Seandainya kita usahakan kita hendak mengenal Allah, Allah lebih dekat daripada urat nadi. Lebih dekat daripada urat tadi kita, lebih dekat daripada kuitan kita, lebih dekat daripada diri kita seorang. Allah. Tapi kada usaha. Seandainya kita usahakan untuk mengenal Allah, maka kita akan kenal lawan Allah. Apabila sudah kenal, maka kita akan cinta. Apabila cinta, banyak takutannya. Takutan kalau pina disangiti sidin, takutan kalau pina kada dirahmati sidin, takutan kalau pina berjauh kena sidin, takutan kalau pina kada hilang kena ingatan lawan sidin. Lalu pandangan jaman lawan jalal itu kayak apa? Orang lolah kanakan halus. Kanakan halus. Inya memindah duit. Orang yang dikenalnya, kenapa? Mulai lagi halus, yang inya kenal abah mamanya. Yalah. Mama ini orangnya pengasih, jamal. Mama ini orangnya ada penyangitan. Tapi ada juga yang penyangitannya lah. Mama misalnya ada penyangitan. Inya memandang jamal. Keelokan terus yang dipandang oleh anak tuh. Wadah mamanya. Mama ulun ni jar pada penyangitan lalu abah minta maaf ya lah abah diiga kada menyaman abah penyangitan kada. Ini misal Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Misalnya abah ini penyangitan, anak itu memandang dengan pandangan jalal. Ini keakuitan dulu lah, karena hanya kita kepada Sayyidina Muhammad, hanya kepada Allah.
Betiti dulu mau langsung kepada Allah. Yang di kehidupan kita sehari-hari dulu. Ini memandang mamanya yang sangat yang ada penyangitan orangnya nih, misalnya mamanya nih, ini takutan benar. Ini takutan amunnya disangiti. Kenapa? Amunnya disangiti aku kena lepas daripada kasih sayangnya. Iyalah. Kenapa? Karena ini kenal bahwasanya mamanya ini penyayang, lalu disangiti. Kayak apa perasaannya? Langsung bercucuran mungkin air matanya. Takutan kalau pina apa? Kalau pina sidin kada sayang lah lagi. Itu pandangan jamal. Orang itu takutan lawan Allah. Takutan lawan Allah, imma inya memandang jalalullah, imma inya memandang jamalullah. Apabila nih anak memandang abah nih penyangitan, di itu aja jadi nangisnya tak. Kenapa? Inya takutan kalau pina dipukul. Kita itu memandang Allah imma dengan pandangan jamal, imma dengan pandangan jalal. Apabila kita memandang dengan pandangan jamalullah, pasti kita takutan kalau pina kita kenapa? Kalau pina Allah itu kada sayang lawan kita. Tahu bahwasanya orangnya penyayang benar. Lalu kita ada sedikit kada mungkin tergawi dosa. Kenapa? Saking memandang bahwasanya Allah itu pemurahnya, lalu timbul terus di muntungnya alhamdulillah. Ya menjaga Tuhan tadi. Allahu Rabbi, Allah itu Tuhanku. Amunnya merasa ampun aku dijaga dengan pandangan apa? Dengan pandangan jamalullah, dengan pandangan keelokan Allah, maka syukur terus yang tak keluar di muntungnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu dengan pandangan jalalullah, Bang, kemuliaannya Allah. Ya, ini lalu takutan kalau pina kena disiksa oleh Allah. Amunnya takutan disiksa oleh Allah, lalu muntungnya tak ucap astaghfirullah. Makanya amalan yang menyempurnakan daripada syukur menyempurnakan apa? Syukur itu rasa syukur kita akan sempurna apabila kita sempurnakan pandangan jamal dan dalal. Apabila sudah kita alhamdulillah, lalu kita beristighfar Allah, astaghfirullah. Kesempurnaan di atas kesempurnaan, perbanyak membaca alhamdulillah, beristighfar kepada Allah, summa salatu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. Itulah. Meskipun banyak orang yang menangis, ya kan? Banyak orang tuh menangis karena menatak bawang bun bebinian. Bun lakian tuh biasanya menangis kenapa ya? Biasanya kenapa? Lakian tuh menangis. Kenapa biasanya? Kenapa? Ada dia yang menangisnya pernah. Biasanya lakian tuh menangis kenapa? Kesakitan parut. Menangis biasanya kenapa? Ditinggalkan pacar aja lain itu. Ditinggalkan pacar menangis ini, wah itu kisahnya jauh benar dengan rahmatnya Allah itu. Orang menangis takutan karena Allah, ini takutan ditinggal pacar. Biasanya lelakian itu bisa juga menangis ketika keganangan anak, menangis tak? Lalu harus tinggalkan bini. Kayaknya diadak bini, video anak lalu aja cucuran naik mata, misal. Tapi itu berataan amunnya kita ada ilmu, maka menyampaikan kita kepada nangis takut kepada Allah tadilah. Dengan pandangan jamalullah, dengan pandangan jalalullah. Perbanyak mengucapkan alhamdulillah, perbanyak mengucapkan astagfirullah. Dan sempurnakan itu dengan baca selawat kepada Habibullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yalijun nara man baka min khasyatillah hatta ya'uda al-labanu fi ad-dar' wa hatta yalijal jamalu fi sammil qiyad. Artinya tidak masuk neraka siapa yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala. Umalah pernahlah kita takut ya tadi. Orang itu kadang mungkin takutan amalnya kadang kenal.
Ya tadi, kita kenal benar lawan mama, kita kenal benar lawan abah, kita kenal benar dengan Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad itu adalah sumber daripada berataan rahmat. Apabila kita jauh lawan Sayyidina Muhammad, kita takutan. Kenapa? Karena kasih sayang beliau itu sangat baik benar. Lalu kita takutan. Kenapa? Karena kita kenal lawan Sayyidina Muhammad. Kenapa garang jadi keadaan takutan? Kita telah beribadah, kita telah berbuat maksiat, ibadahnya kah, maksiatnya kah? Apabila kada didasari dengan rasa takut, itu menandakan kita belum kenal dengan yang kita sembah. Kada kenal lagi. Kayak apa caranya hendak kenal? Ya diusahakan tadi. Diusahakan. Setiap apapun apabila diusahakan, insya Allah terjadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, artinya tidaklah masuk neraka siapa yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala hingga air susu kembali ke titiknya, kembali ke tempatnya maksudnya. Kaulah bubulik pulang. Banyu susu kuitan toh sudah tak keluar, kaulah dimasukkan pulang. Kada kawa kalau lah. Ya mustahil. Dan hingga onta masuk ke dalam lubang jarum. Itu jarum raksasa kawai. Tapi amunnya jarum kita biasa, kawalah onta masuk. Pada kau masuk, kalau lah artinya apabila orang itu pernah nangis takutan kepada Allah, maka inya ada bakalan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Bisa aja masuk ke dalam neraka, amunnya ada onta, kawa masuk ke dalam lubang jarum. Mustahil karena orang yang menangis karena takutan Allah tuh kau aja nya masuk neraka. Kapan nya masuk neraka? Apabila onta masuk ke dalam lubang jarum. Kada ada Allah. Kecuali tadi lubang jarum raksasa tadi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya mudah-mudahan kita diberikan karunia pernah menangis takutan kepada Allah Subhanahu wa taala lah. La ilaha illallah. Dan dalam riwayat yang lain, man kharaja, ini yang minggu semalam, man kharaja min ainihi mithlu ra'si dubabi min khasyatillah. Ini sambungannya lah. Artinya di dalam riwayat sambungannya, tidak masuk neraka orang yang keluar air matanya sebesar kepala lalat karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak orang beribtihal, orang mengingat Allah, berkociakan orang sekalinya keluar hakun keluar sedikit wara, tapi yang sedikit itu inya takutan lawan Allah. Ini ada jauh nangis, menangis benar, menangis sampai sekalinya menangisnya kenapa? Sopan jadi higaku menangis benar, paksa aku usahakan menangis benar juga aja. Nah ini lain kisahnya, lain tangisan. Inya menangis karena Loh, ini menangis karena Allah Subhanahu wa taala, sekalipun hanya sekecil kepala lalat tuh air matanya keluar sedikit benar keluar kepala lalat itu maka inya kada dimasukkan Allah taala dalam neraka. Nah, ini berkat apa? Berkat umat Sayyidina Muhammad, kita menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itulah la ilaha illallah. Dan Rasulullah SAW menyamakan antara air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan darah yang tertumpah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tumpah darahnya di jalan Allah untuk berperang di jalan Allah, itunya berjihad. Kita hendak mengeluarkan air mata nih pang berjihad juga. Ada mungkin orang itu terkeluar air mata punya kada berjihad lawan hawa nafsunya. Salah satunya berjihad dengan hawa nafsu tadi nampak hendak mengenal Allah, hendak mencintai Allah itu perlu perjuangan. Orang yang lagi hendak jatuh cinta harus, orang hendak mendapatkan cinta harus dengan perjuangan jihad, jihad untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Dan diriwayatkan, lau anna baqiyan baka fi ummatin rahimahumullahu bibukaih. Artinya seandainya ada seseorang yang menangis karena Allah Subhanahu wa taala dalam satu umat, niscaya Allah mengasihani umat itu karena tangisan hamba tadi. Di kampung ini ada yang menangis seikung jin. Menangis karena takutan lawan Allah.
kada turun bala Allah Ta'ala di kampung. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dilajari nang kayak apa caranya menangis, kayak apa caranya kita mengingat Allah. Sebanyak kita atau sekenal kita lawan Allah, maka nyaman juga kita hendak takutan lawan Allah subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Saking pandangan jamalnya itulah Syekh Ma'ruf Al-Qarhi. Itu sanadnya bersambung lawan kita dari Faqih Muqaddam. Faqih Muqaddam Sidin mengambil Abi Madian. Abi Madian mengambil daripada Abi Bakar Shibli. Abi Bakar Shibli mengambil daripada Junaid Al-Baghdadi. Junaid Al-Baghdadi mengambil daripada Ma'ruf Al-Qarhi. Ma'ruf Al-Qarhi terus sampai kepada Hasan Basri, sampai kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini rijal, ini peguruan kita sanad, peguruan kita yang sampai sanadnya kepada baginda Muhammad, dan kita pun sampai sanadnya kepada beliau. Jadi Ma'ruf Al-Qarhi ini saking takutannya lawan Allah, tapi pandangannya pandangan jalal. Kenapa? Ketika Sidin itu bangun guring, berceramin, imbah berceramin apa? Alhamdulillah, jadi Sidin keluar kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi lam yughayyir surati fi suratil kalbi wa suratil khinzir min su'i adabi. Ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, han syukur adalah di sini yang muhanya nang kayak kambing lah, nang kayak anjing, nang kayak babi adalah alhamdulillah. Jadi Al-Imam Ma'ruf saking takutannya lawan Allah, imbah bangun guring tu langsung Sidin, ya Allah, alhamdulillah. Imam berceramin, imam Sidin menjapain, ya Allah, alhamdulillah, ya Allah, yang mana engkau kada merubah muha ulun ini seperti muha anjing dan babi. Kenapa garang? Karena ulun ini kurang adab lawan pian, wahai Allah. Hendak guringnya gitu besangitan, misalnya dua laki bini, punya seandainya Allah hisap itu bini misalnya kada beadab lawan lakinya, hendak guring nih lakinya kehendak misalnya hendak apa barang nih, hendak apakah? Makanya jar itu semalaman dilaknat oleh malaikat. Tapi amunnya haid jangan. Nah, ini yang waktunya lagi biarnya lagi uyuh kayak apa, amunnya laki hendak kada boleh. Kenapa? Karena bisa dilaknat, amunnya dilaknat oleh Allah itu tapi Allah Ta'ala melihat bahwasanya umat Sayyidina Muhammad kada diubah muhanya. Amunnya diubah itu, wah itu laknat malaikat kayak apa, bisa jadi babi, bisa jadi anjing muha. Tapi alhamdulillah. Itu saking, padahal Ma'ruf Al-Qarhi siapa orangnya? Waliullah. Tapi Sidin takutan. Kenapa? Karena Sidin terlalu kenal lawan Allah. Sedikit aja Sidin pina tagawe tersalah langsung. Kenapa? Gara kenal lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Sidin menangis, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, muha ulun kada jadi muha anjing, kada jadi muha babi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya mudah-mudahan dengan berkat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita bisa paling kada kita pernah nangis takutan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari apa yang kami sebutkan menjadi jelas bahwa tangis itu banyak, menangis itu banyak. Namun tangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sedikit. La ilaha illallah. Tangislah karena Allah, jara Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, jika engkau tidak dapat menangis maka berpura-puralah menangis. Fa illam tabku fatabaqau. Amunnya ikam pada kau menangis, maka cari caranya supaya menangis, tapi jangan di hadapan orang. Malam bangun hendak mana menangis nih, sudah je ingat dosa kada tak keluar juga, sudah je ingat api neraka takutan siksa dalam kubur kada ingat juga, kada kau juga menangis. Ambil bawang, jangan lombok perawit. Lombok perawit itu bisa juga makan yang lelah, bawa makan bisa menangis, kepadasan bisa juga menangis. Ambil bawang, parakakan bawang, sudah mulai bercucuran air mata sedikit, ya Allah lah, itu bahasanya amunnya bahar itu maknu banyu tah. Banyu itu kada mau keluar kecuali dipancing dulu, jangan keluarnya.
Nah, ini hadis Sayyidina Muhammad sallallahu amunnya ikam kada kau menangis, maka cari cara supaya bisa menangis. Tapi jangan di hadapan orang lah. Menyangkau itu kita sorangan aja, di hadapan orang membawa bawang, apa jurang nih. Tapi jangan dibawa ke majelis, jangan di masjid. Malaikat kada ketujuh bau bawang mentah. Makruh. Nah, kita di rumah sorangan nah. Mbah tuh anda kayak lagi dah. Sudah mina hendak menangis, sudah bercucuran air mata mulai dah nih. Nah, mbah tuh ingat ya dosa. Insya Allah kena nangis saja tuh. Nya menjadi pancing tuh bisa juga nangis. Nya mbah nu karena ada dipancing lalu kada menangis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu. Itu saking rahmatnya Sayyidina Muhammad supaya umatnya kau menangis lawan Allah supaya dijauhkan daripada api neraka. Jadi Sayyidina Muhammadnya kada kau menangis, jadi Sayyidina Muhammad coba-coba pang menangis. Kayak apa caranya supaya menangis? Jangan dicucuk dia matalah, kuatnya pincang. Kada kau menangis lagi. Jangan ditempeleng juga. Kada besangitan ulang, ditempeleng. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu terkadang bisa gampang menangis amanya mengingat perjuangan Sayyidina Muhammad. Perjuangan Sayyidina Muhammad itu luar biasa. Atau peguruan, inya mengingat peguruan. Misal peguruan itu menyampaikan inya kepada Sayyidina Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lalu ingatlah peguruan itu. Ingat manusia sedang meninggal. Lalu cecucuran jaya mata musia sidin kena kecelakaan musia itu bisa. Nah, jadi jalurnya apalagi kuitan. Biasanya orang itu gampang mana terpancing. Jujurlah ulun namanya bersalaman tulah namanya mencium batis tuh gampang mana menangis tuh. Dia cium batis mama. Tapi jangan di hadapan sidin menggaraung. Bulik ke rumah hanya menggaraung. Mencium batis abah misalnya, itu gampang mana menangis, gampang menangis. Nah, coba sekali barang, cobailah Mbah Bulik nih, cobalah menyada dari daging kuburnya. Tapi jangan malam-malamnya takutan. Hendak mencoba aja sekali kalau sampai ke kuburan buka sudah mendengar suara apakah ya apa kisahnya. Nah, ingat jasa kuitan itu gampang menangis. Ingat jasa mama itu gampang menangis. Itu jalur karena ridho Allah fi ridho walidain. Ingat lalu tak keluar Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani, ampuni dosa kuitan dan rahmati beliau. Majaknya kada kuitan kada mungkin jadi nang ini. Kada mungkin kita kawa beribadah kepada Allah. Jakatnya kada mama abah muslim nang kayak apa habar. Itu gampang mana biasanya menangis. Perjuangan kuitan itu untuk membesarkan kita, menyekolahkan kita. Besar benar. Ya kada lain kita doakan mudah-mudahan abah mama kita insyaallah yang masih hidup panjang umur, sehat badan insyaallah, dan mudah-mudahan diluaskan rezekinya zahir dan batin insyaallah, dan mudah-mudahan diberi maqam ridha, diberi maqam khaufullah, diberi maqam khasyatillah, diberi maqam tumaninah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Yang sudah meninggal dunia daripada kuitan kita, ya Allah kasihani mereka seperti mereka mengasihani kami lagi halus ya Allah, dan mudah-mudahan mereka yang sudah meninggal dunia ya Allah ampuni dosa-dosa mereka ya Allah, sebagaimana mereka menjaga kami ya Allah, jagakan kubur mereka ya Allah daripada siksa Engkau ya Allah, sebagaimana mereka ya Allah membesarkan kami ya Allah, angkat pangkat mereka sebesar-besarnya ya Allah ya Allah, sebagaimana mereka ya Allah memberikan kami pelayanan yang terbaik ya Allah ketika kami lagi halus, ketika kami lagi baik ya Allah, maka berikan layanan terbaik mereka ya Allah di dunia dan di dalam kubur dan di akhirat ya Allah, dan persatukan mereka dengan orang-orang yang soleh, persatukan mereka dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindarilah sifat riya. Nah, ya tadi ini tadi. Hindari sifat riya tadi, jangan di hadapan orang yang patabakau tadi. Patabakau. Jangan hindarilah sifat riya dan membuat-buat serta menampilkan diri untuk makhluk sehingga jatuhlah dengan sebab itu dari pandangan Tuhan sekalian alam. Intinya, natijahnya apabila kita mengerjakan suatu ibadah, inilah ingat akan
apabila kita mengerjakan suatu ibadah apapun, minta pandangan kepada makhluk, maka kita jatuh di pandangan Khalik. Apabila kita beribadah apapun, meminta pandangan daripada makhluk, imma guru kah, imma kuitan kah, imma anak kah, imma bini kah, imma orang bos kah, imma siapa aja makhluk yang bernama makhluk, apabila kita pinta pandangan daripada makhluk, jatuh kita di matanya Allah. Kebalikannya, apabila kita kada meminta pandangan kepada makhluk, maka kita dekat dengan pandangan Allah. Siapa yang dipandang oleh Allah, lan yu'adzibuhu abada, maka Allah kada akan menyiksanya selama-lamanya. Itu aja nak boleh. Beribadah senyumkah, besaruankah, kan yang di masyarakat aja jen, besaruankah, menghadiri jenazahnya kah, menghadiri majelis taklimnya kah, jangan minta pandangan makhluk, maka kita akan jatuh di pandangan Khalik, yaitu Allah. Yang kita pinta adalah pandangannya Allah. Siapa yang dapat pandangan Allah, maka kada diadab oleh Allah selama-lamanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana jam ni hilang? Nak berganti yang hanyar kan Pak? Siapa yang mendoakan doa itu yang bagus. Mudah-mudahan tarang kuburnya insyaallah. Engkau datang dulu-dulu kita nukarnya. Tapi yang maamin akan mah. Jika engkau sulit menangis, maka renungkanlah kenyaringan yang terjadi di akhirat yang engkau pasti akan menjumpainya. Kengerian, renungkanlah kengerian yang terjadi di akhirat yang engkau pasti akan menjumpainya. Dan itu perlu proses lah. Kalau pangkina malam ini mencoba, kenapa ada menangis? Udah ada lagi dah, ngalih pada menangis dah. Jangan kayak itu setiap hari dicoba insya Allah dengan kita usahakan, insya Allah akan terjadilah yang mudah-mudahan ada manfaatnya insya Allah, dan mudah-mudahan aja kita kubur dunia dan akhirat insya Allah, dan mudah-mudahan kita dijadikan sebagai hamba Allah yang takutan lawan Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayang daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling takut lawan Allah adalah Sayyidina Muhammad. Maka ambil cara Sayyidina Muhammad, maka kita akan mendapatkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang yang paling dikasihi oleh Allah. Maka apabila kita hendak kasih sayang Allah yang paling dekat, nyaman hendak mendapatkan kekasih Allah, menjadi kekasih Allah, maka paraki Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Mudah-mudahan hajat kita kubur dunia akhirat insyaallah. Mudah-mudahan kita terkumpul di dunia dan terkumpul di akhirat di dalam surganya Allah bersama dengan guru-guru mulia kita, dengan guru-guru sanad kita bersambung kepada Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan tali silsilah sanad yang sampai kepada baginda Muhammad kepada kita kada putus insyaallah. Yang penting ingkut istiqomah. Yang penting istiqomah. Apabila istiqomah akan mendapatkan al-istidamah selama-lamanya bersama mereka, sampai di surga pun bersama mereka insyaallah. Wa ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil aliyyil azim. Ayo kita paling kada mengamalkan sedikit daripada yang kita baca tadi. Kita mengucapkan kalimat ya Allah dengan rasa takut kepada Allah. Yang paling penting nangis hati kita, bukan berarti orang menangis itu harus menangis air mata, tapi yang paling penting tempat pandangan Allah, yaitu hati kita menangis ketika kita mengucapkan kalimat ya Allah, untuk mendapatkan kasih sayangnya Allah, untuk mendapatkan parak lawat Sayyidina Muhammad SAW. Dan jangan palingkan pikiran kita, gerak diri kita, bicara kita, berataan jangan palingkan kepada Allah yang Maha Satu, Allah yang milik kita, Allahu Rabbi. Allah itu adalah ampun kita, jaga. Ucapkan seakan-akan kita itu dilihat oleh Allah, seakan-akan Allah Ta'ala mendengar. Bahkan beliau emang mendengar kita saat ini, detik ini, dan Allah Ta'ala melihat kita. Dengan hati yang hadir berataan, mudah-mudahan dengan hati kita hadir takutan mengucapkan kalimat ya Allah, setiap kalimat ya Allah menaikkan derajat kita dan derajat kedua orang tua kita. Dan mudah-mudahan dengan kalimat ya Allah, dengan hati yang hadir, kita dimudahkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah, mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya cinta kepada taat ya Allah, benci terhadap maksiat ya Allah.